Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini, kita sudah bisa melanjutkan azam kita untuk melaksanakan kajian atas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Yang pada kesempatan ini kita akan mengambil judul tentang bolehkah kita, kalau dalam layar itu judulnya, bolehkah kita mengkodok sholat-sholat sunnah, begitu ya. Sementara bahasan tentang kebolehan mengkodok sholat yang wajib itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, walaupun tentu akan kita ulang karena sangat berkaitan dengan bahasan sekarang ini. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana biasa sebelum kita memulai kajian, kita akan bernasihat dulu dengan membacakan salah sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Yang kebetulan bulan Ramadan yang tengah kita lalui ini, yakni kita sudah menginjak ke saum yang ke-10 ya, saum yang ke-10. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk pada segmen pertama dari bulan Ramadan, masuk kepada segmen kedua. Nah, tentu saja yang kita harapkan jamaah sekalian, pada segmen pertama kita bisa mengevaluasi diri. Barangkali ada banyak, bukan barangkali lagi pasti ya, ada banyak kekurangan-kekurangan dalam saum kita yang harus kita tutupi pada segmen yang kedua ini. Jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan firman Allah ini, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha.
Nah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah diri kita ini memperhatikan apa yang telah lalu. Ligodin untuk esok hari. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah untuk bertakwa dan kemudian mengevaluasinya ligodin untuk esok hari. Kemudian perintah bertakwa itu Allah ulang lagi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan kemudian wala taqulu, nah dalam bertakwa itu Allah berpesan juga kepada kita agar kita ini tidak menjadi kalladzina nasullaha, seperti mereka yang nasullaha, yaitu seperti mereka yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, sehingga Allah melupakan mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah mereka itu al-fasikun yang fasik tadi. Jadi jamaah sekalian, kepastikan itu menurut ayat ini adalah diawali dengan lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Saum yang mulia ini, maka kita hendaklah memfokuskan diri untuk bertakwa yang metodiknya salah satunya adalah dengan tidak melupakan kepada Allah. Tidak melupakan kepada Allah adalah dilalui di bulan Ramadan yang mulia ini adalah dengan baca Quran yang banyak, sholat tarawih atau sholat tahajud, kemudian berzikir, dan tentu saja taklim seperti ini adalah bagian daripada cara-cara dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, kita sapa dulu Bapak dan Ibu. Kemudian karena ini sudah ada di room itu sudah kelihatan sudah banyak, dan diantaranya ada Bapak dan Ibu sekalian, kemudian jamaah, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan mungkin ada juga pelajar, terlebih yang tengah offline di ruangan Al-Furqan, masjid yang kita cinta ini. Semoga taklimnya kita di bulan Ramadan ini menjadikan salah satu wasilah dalam bahwa kita tidak hendak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk kepada bahasan. Nah, bagi jamaah sekalian yang memiliki kitabnya, yaitu bisa dibuka babnya, bab tentang ma yusalli ba'dal asri minal fawaid wa nahwiha. Nah, bagi jamaah sekalian yang ada kitabnya, kitab Sahih Bukhari, ya, silakan dibuka pada bab kitabnya, kitab tentang waktu-waktu sholat. Min mawaqitis sholat, babnya bab tentang ma yusalli ba'dal asri. Nah, gitu ya. Ini babnya tentang sesuatu yang
Seseorang itu sholat setelah asar. Nah, sesuatunya itu minal mawafid, yaitu yang setiap yang terlalaikan, wa nahwiha dan lain-lainnya. Jadi kalau terjemahan bebasnya, ma itu adalah sholat-sholat yang terlalaikan, namun ditunaikan setelah asar, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang pertama. Jadi jamaah yang punya kitabnya silakan dibuka kitabnya. Namun tentu saja kalau membeli kitabnya agak mahal gitu ya. Nah, jamaah bisa mendownloadnya di Google, ditulis saja Sahih Bukhari PDF, maka tinggal di download begitu. Tetapi jamaah sekalian yang sudah tergabung dalam WA grup kajian Sahih Bukhari, itu materinya sudah disilakan, sudah di share begitu. Dan jamaah sekalian yang masih terkendala untuk masuk ke grup kajian Sahih Bukhari, itu insya Allah jamaah bisa memintanya kepada narahubung yang tertera pada layar begitu. Baik jamaah sekalian, kita masuk ke hadis yang pertama. Di sini Imam Bukhari kemudian mengutip perkataan Quraib. Wa qala Quraib, Quraib berkata, an Ummi Salamah, diterima dari Ummi Salamah, bahwasanya kata beliau, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah sholat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam badal asri, sholatnya sholat ba'diyah asar. Rakaat ini 2 rakaat, begitu. Waqala, dan Nabi berkata, kata beliau, sagolani, aku telah tersibukkan, begitu ya kalimat terjemahan bebasnya. Aku telah tersibukkan oleh siapa? Nasun min Abdul Qais. Aku telah tersibukkan dari para utusan. Nasun itu orang-orang, maksudnya para utusan Abdul Qais. Di saat itu ada utusan dari Abdul Qais yang meminta pelajaran kepada Nabi, begitu. Nah, karena Nabi sibuk menyambut mereka, menyambut para tamu tadi, maka beliau terlalaikan apa ini dari sholat 2 rakaat yang seharusnya dilakukan ba'da duhri. Nah, jadi jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melaksanakan sholat ba'diyah duhur, begitu. Kenapa? Dalam rangka menyambut tamu, begitu. Nah, itu persoalan yang pertama, jamaah sekalian. Coba kita lihat hadis berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian, hadis berikutnya seperti ini. Nah, seperti biasa, jamaah sekalian, ini sebenarnya hadis itu ada rawi dan sanadnya. Seperti yang sering kita sampaikan, ini barangkali ada yang baru bergabung. Jadi bedanya kita mengadakan kajian hadis dengan kajian Al-Quran itu, kalau kajian Al-Quran itu kita langsung dihadapkan kepada teksnya, begitu. Tapi kalau kajian hadis, sebelum masuk kepada teksnya, maka kita dihadapkan pada rawi dan sanadnya. Nah, ini
Nih, kalau di PAI, SPAI itu, PAI terutama ya, kita lagi bahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, jamaah sekalian, bahwa hadis itu tidak dituliskan, tetapi kalau Al-Quran dituliskan. Begitu sejarahnya. Nah, karena hadis itu tidak dituliskan, maka sandaran kesahihan hadis itu ada pada rawi dan sanad. Tetapi kalau Al-Quran, sandaran keabsahannya ada pada artefak-artefak atau bukti-bukti sejarah atau pada tulisan-tulisan. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi alasan kenapa kalau kita kajian hadis, kita itu selalu sebelum kita sampai kepada teks hadisnya, maka kita dihadapkan pada rawi dan sanad. Nah, mana rawi dan sanadnya? Itu yang ini. Nah, coba kita baca. Haddatsana, kami telah menceritakan kepada kami, ini perkataan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ketika beliau menyampaikan hadis atau menuliskan hadis di bukunya, di buku Sahih Bukhari, beliau menyampaikan dulu sanadnya dalam rangka menunjukkan bahwa apa yang beliau tulis itu dapat dipertanggungjawabkan, begitu. Nah, makanya kata beliau, ya mas kalian, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, maksudnya siapa? Abu Nuaim, Abu Nuaim. Nah, Abu Nuaim ini adalah gurunya Imam Bukhari. Begitu. Kemudian qala, berkata itu Abu Nuaim, kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Abdul Wahid bin Aiman, yakni Abdul Wahid bin Aiman. Qala, yang beliau juga berkata, ya, haddatsani, telah menceritakan kepada aku siapa? Abi, bapakku. Itu kata Abdul Wahid bin Aiman. Nah, bapaknya Abdul Wahid bin Aiman, beliau berkata, annahu, bahwa beliau katanya itu sami'a, pernah mendengar Aisyah, istri Rasulullah SAW, qalat, berkata. Nah, Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Kata beliau, walladzi, demi yang zahaba bihi. Maksudnya di sini ini mah idiom ya. Jamaah sekalian, maksudnya demi zat yang telah mewafatkan Nabi, gitu ya. Gitu ya. Demi zat yang telah mewafatkan Nabi, ma tarokahum, ya. Ma tarokahuma, tidaklah taroka Rasulullah meninggalkan huma, 2 rakaat salat ba'da duhur, ya, hatta laki Allah, kecuali beliau meninggalkan salat ba'diyah itu sampai beliau menjumpai Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat ba'diyah, ba'da duhur, itu salat rawatib ba'da duhur sampai Allah mewafatkannya, gitu. Kemudian wama, dan tidak pula laki Allah, beliau menjumpai Allah Ta'ala, wafat maksudnya, hatta, kecuali, atau sehingga, hatta ini kecuali ya,
kecuali beliau merasa sakula amat berat anis sholat untuk melaksanakan sholat tadi. Jadi saking beratnya persoalan meninggalkan, bukan berat melaksanakan sholat ya. Rasulullah nggak mungkin berat melaksanakan sholat, karena Rasulullah itu sudah sangat mencintai, begitu ya. Nah, sudah sangat mencintai kepada Allah. Kita aja yang mungkin pernah merasa enggan untuk sholat ya, gitu ya. Tapi Rasulullah tentu ibaratnya Rasulullah sudah sangat ketagihan untuk terus sholat, begitu. Nah, jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan itu, begitu. Nah, oleh karena merasa ketagihannya dalam melaksanakan sholat, adalah kata wakana, dan adalah beliau itu yusolli kafiron, beliau banyak melaksanakan sholat ya, min sholatihi, dari sholatnya itu qaidan, memaksakan diri untuk sambil duduk sholatnya ya, qaidan. Karena beliau jamaah sekalian memaksakan diri, karena saking walaupun kondisi badan sudah lelah ya, situasi tidak memungkinkan, tetapi karena amat mengetahuinya kepada manfaat itu sholat rawatib, begitu. Manfaat itu sholat rawatib, ya. Sholat rawatib itu sholat ba'diyah atau qobliyah, ya, daripada sholat wajib. Karena itu kan keutamaannya begitu besar, sehingga Rasul memaksakannya, ya, walaupun qaidan, dalam keadaan duduk, begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud sholat itu adalah sholat yang beliau memaksakan diri itu adalah takni arokata ini, yaitu sholat 2 rakaat badal asri. Nah, jadi sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, begitu ya. Jadi beliau itu banyak melakukan sholat ba'diyah, sholat rawatib ba'da asar. Dipaksakan, gitu ya. Walaupun beliau harus duduk, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, wakana Nabi, nah di sini sebutkan wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian yusallihima, melaksanakan 2 rakaat sholat tadi, wala yusallihima, dan tidak melaksanakan 2 rakaat ba'da asar tadi fil masjid. Nah, di sini Rasulullah tidak melaksanakan sholat asar, sholat rawatib ba'da asar itu di masjid, tidak. Tetapi dilaksanakannya di rumah. Dengan alasan apa? Dengan alasan, kata beliau, mukhofatan, karena beliau takut an yustaqila, kalau melaksanakan sholat 2 rakaat itu beliau merepotkan, memberatkan ala ummatihi, kepada umatnya. Nah, salah satu ciri beliau, jamaah sekalian, adalah wakana yuhibbu, bahwa beliau itu amat senang, amat mencintai, yaitu sesuatu yang yukhaffifu anhum, sesuatu yang bisa meringankan umatnya. Jadi jamaah sekalian, kenapa Rasulullah itu sholat ba'da asarnya, sholat rawatib ba'da asarnya itu dilaksanakan di rumah, tidak di masjid? Karena takut kalau sholat ba'da asar itu adalah sholat yang memberatkan umatnya, begitu. Ini terjemahan bebasnya jamaah sekalian ada ya di sini, seperti terlihat di layar masing-masing, atau kalau yang tengah offline, adik-adik yang tengah offline itu ada di layar ya, tertera begitu.
Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, dan kebetulan yang offline ini, alhamdulillah ada guru kita, Prof. Edi, ya, tengah mengikuti juga. Terima kasih Prof. Edi atas perannya bisa ikut offline. Sementara ibu bapak lain ada di Zoom. Ya mas sekalian, terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kemudian juga eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa, dan mungkin ada pelajar, dan tentu saja adik-adik yang tengah offline hari ini, ya. Terima kasih Prof. Edi berkenan bisa mendampingi eh, para mahasiswanya, eh, sehingga meluangkan waktu untuk bisa eh, ikut berperan ya di offline ini. Jamaah yang Allah muliakan, coba kita lihat penjelasan hadis tadi. Nah, kita masuk pada segmen mengulang. Nasihat sudah tadi ya. Kita masuk pada segmen mengulang. Mengulang bahasan yang kemarin. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan mengqadha sholat wajib, itu dibolehkan. Atau mungkin karena sesuatu yang lain yang bersifat di luar kemampuan kita. Tetapi tentu saja sholat yang diqadha adalah sholat yang saat itu lupa, ya, tidak mengqadha sholat-sholat yang jauh di belakang sana, begitu ya. Sampai salah satu ulama tabi'in, ya, insya Allah tabi'in, yang dikutip oleh Imam Bukhari, kata beliau, waqala Ibrahim. Ibrahim berkata dalam kaitan kebolehan mengqadha sholat wajib yang saat itu lupa dan tidak mengqadha sholat-sholat yang jauh sebelumnya, dia kata Ibrahim, man taroka sholatan wahidan, man taroka sholatan wahidatan, siapa yang meninggalkan sholat yang satu, ya, isrina sanatan, meninggalkan satu sholat selama 20 tahun, itu lam yu'id, dia tidak perlu untuk mengulanginya lagi, illa kecuali tilka sholat al-wahidata, sholat yang saat itu tengah lupa tadi, gitu ya. Jadi yang 20 tahun ke belakang nggak usah, gitu, nggak usah kita mengqadha sholat, gitu ya. Hanya sholat itu yang tengah kita lupa, gitu ya. Misal di antara kita tertidur, ya, tidak sholat karena kabarnya dalam sebuah hadis, walaupun ini mungkin salah kita memahami, ya, karena sholatnya orang yang saum itu ibadah, ya. Nah jam 11 kita tertidur, bangun-bangun asar misal, gitu ya, maka kita qadha sholat duhurnya dijama dengan sholat asar, kan itu. Yang itu yang dimaksud mengqadha, itu yang itu, tidak mengqadha sholat-sholat yang jauh di belakang sana, begitu. Nah, jadi dengan demikian jamaah sekalian, sholat wajib yang terlupakan boleh diqadha kecuali sholat yang ditinggalkan yang pada saat itu dia belum hijrah. Nah ini kalimatnya begitu ya, yang saat itu dia belum hijrah, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu kita mengulang tentang sholat mengqadha sholat wajibnya. Nah, tentang larangan sholat. Nah, ini ternyata kita masuk kepada larangan sholat di saat-saat tertentu. Ya, karena Rasulullah melaksanakan sholat ba'da asar. Padahal jamaah sekalian,
ada larangan dari Nabi untuk sholat-sholat di saat-saat tertentu. Sholat apa saja yang dilarang oleh Nabi di waktu-waktu apa saja yang dilarang oleh Nabi, yaitu diantaranya sholat ba'da subuh, itu ada larangan dari Nabi. Ya, jadi tidak ada sholat rawatib ba'da subuh, begitu kan? Kemudian tidak ada sholat rawatib ba'da asar, begitu kan? Itu tidak ada, begitu. Kenapa? Dan kenapa tidak ada sholat rawatib ba'da subuh? Itu karena kita menyelisihi mereka para penyembah matahari. Karena itu tidak ada sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Tidak ada sholat. Begitu. Kemudian tidak ada sholat rawatib ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Itu salah satu waktu-waktu beberapa waktu-waktu yang tidak boleh adanya sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi mereka para penyembah matahari, begitu. Nah, tetapi dalam hadis tadi Rasulullah dikatakan Rasulullah sholat ba'da asar. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Nah, jamaah sekalian, nah seperti dibahas pada pertemuan kemarin, nah kita boleh saja sholat melakukan sholat ba'da subuh. Kita boleh melakukan sholat ba'da asar dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti misal kita masuk ke masjid ba'da subuh. Nah, kita kan disunahkan sholat tahiyatul masjid, boleh silahkan. Karena tentu saja niatnya berbeda. Karena ada hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu yang membedakan, menyelisihi bahwa sholat kita ini bukan sholat dalam rangka menyembah matahari, tapi sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin boleh saja kita mengadakan jamaah kedua ba'da subuh tadi, begitu. Jadi jamaah pertama sudah selesai, kita tiba-tiba terlambat dengan beberapa teman, ya, masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kita boleh melaksanakan sholat subuh jamaah yang kedua. Atau mungkin teman-teman putri yang sholatnya di rumah juga boleh, begitu ya. Walaupun kita lakukan ba'da subuh. Nah, ini karena persoalan niat yang berbeda. Nah, begitu. Jamaah sekalian, coba kita lihat poin yang ketiga. Nah, ini ya, bahwa hadis yang pertama tadi, di mana Rasulullah SAW itu sampai tidak melaksanakan sholat ba'diyah duhur. Gara-gara tersibukan menyambut tamu. Nah, hadis yang pertama tadi menunjukkan itu akhlak beliau ternyata. Jadi akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut tamu, sehingga tidak sempat melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da duhur. Begitu. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa, ini coba kita lihat nomor 4, bahwa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu ternyata ada prioritas, ya. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu ada prioritas. Yang pertama, jamaah sekalian, ya. Ini yang pertama. Skala prioritas dalam melaksanakan ketaatan, sehingga beliau SAW mendahulukan sesuatu yang akan luput dan mengakhirkan yang bisa
laksanakan kemudian. Jadi pilihannya menyambut tamu dalam rangka berdakwah. Kalau itu tidak diprioritaskan, kapan lagi dia datang? Ya, nah begitu. Jadi ini dalam rangka dakwah. Jadi kalau itu kemudian utusan Abdul Qais tadi oleh Rasulullah ditangguhkan, tidak diterima karena Rasul mendahulukan sholat 2 rakaat ba'da duhur tadi. Nah ini berarti kesempatan berdakwah kepada orang-orang akan tertinggal. Makanya oleh Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaatnya ditangguhkan dan dia mendahulukan menyambut tamu. Nah ini jamaah sekalian itibarnya ya, itibarnya adalah dua ketaatan itu prioritasnya boleh dilihat. Nah kalau yang sering terjadi dilematis, yang dilematis terjadi itu, misal nih para ibu-ibu nih, nah para ibu-ibu, nah ada yang putri ya, nih baik yang di sini ataupun yang Zoom, seringkali nanti kalau sudah menikah, ini juga bekal untuk adik ya, ya di kemudian hari ya. Nah ini bahwa dalam ini ada dua ketaatan yang mungkin menjadi dilematis. Nah, yaitu eh, bahwa secara teori harus mentaati seorang suami maksud atau mungkin seorang istri itu bahwa seorang istri harus taat mendahulukan taat kepada mertuanya daripada taat kepada orang tuanya. Nah ini seorang istri nih hadirin jamaah sekalian nih ada dua dilematis bagi seorang istri. Yaitu yang pertama dia harus taat kepada mertuanya dan mengakhirkan taat kepada orang tuanya bagi seorang istri. Begitu. Nah, tetapi suatu ketika, suatu ketika kalau kalau situasi menuntut untuk lebih mendahulukan taat kepada mungkin ini cocoknya untuk suami ya. Suami apakah suami kan harus mendahulukan taat kepada orang tuanya daripada kepada mertuanya begitu. Ini bisa dibalik lah suami atau istri ya begitu ya. Nah, tetapi suatu ketika jamaah sekalian ada situasi-situasi tertentu yang harus mendahulukan ketaatan kepada mertua dibanding kepada orang tuanya sendiri. Nah, ini maksudnya yang disebut dengan skala prioritas. Mungkin suatu ketika terjadi bencana, bencana
Ya. Baik, jemaah sekalian, mohon maaf ada gangguan sebentar. Nih. Baik, kita mulai. Jadi kalau dalam teorinya ketaatan seorang suami itu harus mendahulukan orang tuanya dan menomorduakan mertuanya, atau sebaliknya, ketaatan istri itu adalah harus menomorsatukan mertua dan menomorduakan orang tuanya, itu bisa 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 apa bisa bagaimana kondisi di lapangan. Kalau memang yang membutuhkan pertolongan saat itu harus mertuanya, dari si suami tadi, maka mertuanya yang didahulukan atau sebaliknya. Nah, hal ini jamaah sekalian seperti yang ditujukan oleh Rasulullah tadi. Nah, ini seperti yang ditujukan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Nabi malah mendahulukan untuk meninggalkan sholat ba'diyahnya, ba'diyah duhur, dalam rangka menyambut tamu tadi. Bahkan sholat ba'diyah duhurnya dikodok kepada sholat ba'da asar. Nah, ini masalahnya gitu ya. Nah, jamaah sekalian ya. Nah, eh, sambil bu ya, sambil bu. Nah, ini belum masuk, sharingnya belum masuk. Udah. Mohon maaf ya mas kalian. Jadi hadis ini memberikan satu skala prioritas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan akhlak Rasulullah yang sangat pandai dalam menjaga perasaan sahabat-sahabatnya. Dalam rangka menjaga perasaan tamu itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkodok meninggalkan sholat ba'diyah duhur dikodok pada waktu ba'da asar tadi. Nih, dengan demikian jamaah sekalian, dalam melaksanakan syariat itu ternyata perasaan itu juga dijadikan sebagai ya tidak boleh di apa, jadi harus di perasaan itu juga harus diperhatikan dalam melaksanakan syariat itu. Karena ternyata ada beberapa teman kita yang 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 tidak memperhatikan perasaan itu ya. Nah, berikutnya jamaah sekalian, ada 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi adalah 2 rakaat setelah duhur dan ia melakukannya secara dawam. Jadi kalau Nabi itu kalau melaksanakan mengkodok tadi, mengkodok ba'diyah duhur dilakukan ba'da asar, itu ternyata beliau kalau sudah melakukan sekali itu dilaksanakan terus. Begitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 835, di sana dikatakan petikan hadisnya, idza shalla sholatan, apabila Rasulullah sholat, maksudnya ditujukan, kalau hadis ini ditujukan pada sholat
ba'diyah asar tadi, ketika beliau melaksanakan sholat ba'diyah asar tadi, itu asbataha, beliau mendawamkannya, dia melanjutkannya, begitu. Nah itu jamaah sekalian, bahasan kita hari ini tentang sholat. Ternyata sholat sunnah juga boleh dikodok, begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena keutamaan sholat ba'diyah tadi, ya, sehingga beliau sangat memperhatikan. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah ataupun qobliyah walaupun beliau di perjalanan, begitu. Demikian jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan di Zoom untuk untuk mengangkat tangannya atau menuliskan di kolom chat. Bagi di TV UPI, jika ada jamaah yang ada di YouTube di TV UPI, silakan untuk menghubungi atau menuliskannya, boleh nanti akan dijawab. Nah, bagi jamaah yang ada tengah offline, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Kita ada saksi. Silakan bagi yang berdiri di atas melakukan ini menyebutkan pertanyaannya bagi yang online di itu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau membuat sini. Silakan bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, mengenai sholat kan apakah membuat sholat sunnah tersebut dengan sholat sunnah wajib atau sholat sebenarnya seperti sholat duha itu semisal kita dari pagi sampai siang atau ingin sholat duha setelah tidur apakah boleh? ya. Baik, ini ada pertanyaan yang baik, bagus sekali. Ya, dari yang offline, ya, dari jamaah kita yang offline tentang mengkodok sholat selain sholat rawatib. Dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah tertinggal sholat tahajud, maka beliau kodok di waktu siang, di antara subuh sampai duhur. Hanya dia sholatnya 12 rakaat, tidak 11 rakaat. Jadi kalau siang Rasul sholat tahajudnya 12 rakaat karena tidak ada witir siang, begitu ya. Nah, jadi beliau sholatnya 11 rakaat di waktu malam, dan karena sholat tahajudnya tertinggal, dia qada di waktu siang menjadi 12 rakaat. Nah, pertanyaannya apakah sholat duha? Nah, ini mungkin para ulama sedikit berbeda pendapat. Ya, tetapi kalau melihat keumuman dalil-dalil tadi, boleh dilakukan sholat duha. Tetapi tadi ada Rasul itu melakukan sholat
sholat malamnya itu antara tidak ba'da duhur gitu ya, tapi di antara ba'da sholat subuh sampai di antara sholat subuh sampai sholat duhur di antara itu. Nah, kemudian kalau sholat duha apakah boleh dilakukan ba'da duhur? Kalau melihat keumuman hadis itu boleh, gitu ya. Walaupun tentu ada juga pendapat yang mengatakan tidak ada. Tapi kalau memang sudah dawam dilakukan, karena Nabi SAW itu kan kalau sudah melakukan sholat duha, dia sholat duha terus. Tapi kalau meninggalkan tidak sama sekali begitu. Nah ini yang jadi masalah ya. Tetapi tentu saja kalau melihat keumuman itu dibolehkan begitu. Nah gitu ya. Baik, ini sebelum kita masuk ke jamaah kita yang offline dari putra tadi, dari putri, kita lihat ada yang bertanya di Zoom. Ini dari Bu Istiqomah ya, Bapak Salam nih Bu Istiqomah. Beliau bertanya, kalau kita jamak kosor duhur, asar, posisi sholat sunnahnya bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi jamak kosor duhur dan asar, baik takdim atau takhir. Maka posisi sholat sunnahnya di mana? Tergantung Ibu, ya. Kalau memang kita sholatnya takhir, jadi mengakhirkan eh, sholat sholat duhur kita lakukan pada sholat asar gitu ya. Maka berarti yang tertinggal adalah sholat ba'diyah daripada duhur, bahkan dilakukan setelah melaksanakan sholat asar tadi gitu ya. Nah soal kosor tentu itu mah apakah kita di perjalanan atau kita mukim. Kalau di perjalanan berarti ada sholat kosor, dua rakaat, dua rakaat duhur, dua rakaat asar begitu ya. Kalau kita di perjalanan, kalau kita mukim di tempat kita, jadi 8 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat gitu. Demikian Ibu Istiqomah ya. Ini kemudian dari Pajan, Pak Jama ini ya. Nah, silakan sambil nunggu yang lain, eh, silakan ke barangkali dari teman-teman Putri yang offline, silakan. Hmm. Ada yang akan tanyakan, yang Putri? Hmm? Kalau tidak ada, atau boleh pakai kertas. Biasanya kalau Putri dia suka malu-malu ya. Nah, pakai kertas boleh titip ke samping ya, di samping. Ini Prof Edi kalau teman-teman Putri ini agak malu-malu kalau bertanya ya. Ya. Baik, sambil ya, silakan. Ada? Oh, dari Putra, hmm, dari Iwannya silakan. Hmm, tidak jadi. Ya. Baik, ya Mas kalian ada? Hmm? Ya, silakan ada dari Putri. Ya, pakai aja. Kalau bisa pakai mic itu kedengar ke bapaknya kurang jelas, dia agak menghadap ke sana dikit, ya kan? Jangan menghadap ke itu. Nah, ya, supaya nah agak agak ke samping aja.
daripada wajib berdosa. Itu bagaimana, apa menurut keutamanya apa? Lalu yang kedua Bapak tadi mengatakan katanya wanita itu sholat yang terbaik tempatnya itu di rumah Bapak. Nah, apakah untuk tarawih juga berlaku demikian? Kemudian Ya, ya, baik. Terima kasih ya, Adik Putri yang tadi sudah menyampaikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dalam sholat tarawih itu ada sebelum tarawih kan ada ba'da isya, ya. Ada sholat ba'da isya, sholat rawatib ba'da isya. Apakah perlu dilaksanakan? Tentu, tentu, ya tentu. Jadi seperti tadi disampaikan jamaah sekalian bahwa sholat rawatib itu amat besar, apa namanya, keutamaannya sampai Rasulullah mengkodoknya tadi ya. Nah, karena itu jadi setelah kita sholat isya itu kita rawatib dulu, rawatib dulu. Setelah rawatib baru kita laksanakan sholat tarawihnya begitu. Kayaknya bagus kita ada ceramah dulu gitu ya. Kita ada ceramah dulu sebelum tarawih itu dalam rangka tadi. Karena fungsi sholat rawatib itu menyempurnakan sholat jamaah. Begitu ya. Kalau sholat jamaah itu kita banyak banyak persoalan karena imam kan tidak apa harus memperhatikan kondisi jamaah. Apakah jamaah itu ada yang sakit, ada anak-anak dan lain sebagainya, maka sholat rawatib itu adalah fungsinya menyempurnakan sholat jamaah yang mungkin banyak kekurangannya tadi. Nah, yang kedua tentang ya memang seutama-utamanya ya, seutama-utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Tetapi tidak ada halangan dan tentu berpahala kalau mendatangi masjid begitu. Apalagi di bulan Ramadan yang kita ini harus ikut menyemarakan syiar daripada Ramadan ya. Maka jamaah sekalian amat baik kalau perempuan, ibu-ibu muslimah itu kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi kalau itu bisa dilakukan di rumah supaya lebih lebih khusyuk bagi perempuan, lebih terjaga kemuslimahannya, maka di rumah juga lebih lebih baik begitu. Nah, kalau mau ke masjid juga tidak mengapa gitu. Nah, tetapi kalau perempuan pergi ke masjid, tentu perhatikan berbagai persoalannya, keamanannya, jilbabnya tentu ya, dan lain sebagainya. Begitu yang harus diperhatikan. Demikian jamaah sekalian, karena ini sudah jam 5, kita alhamdulillah kita kembalikan ke untuk ditutup. Siap. ini adalah Tutup aja. Waduh, ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Semoga ini menjadi wasilah dzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin, lil mu'minina wal mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.